Ini jalannya menanjak ya, jadi itu bapaknya nyurungnya kayak gitu. Jadi ini menyangkut kontrak kerja di Taiwan. Yang sebelah sini tak dudul, yang sebelah sini tak dudut. Wih, ambune wangi Mbak Besti. Wangi ritek renek sing ngambung ndak guna miyung. Jadi kontraknya di Taiwan tinggal 8 bulan lagi. Mau pulang los ke Indonesia. Jadi sudah tidak balik lagi ke Taiwan. Insya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Barusan tidur sore ya Mbak Bu Besti. Bukan tidur siang, tapi tidur sore. Soalnya Mak D itu kalau antara siang jam 12 sampai jam 2 siang itu tuh disuruh istirahat siang itu ndak mau. Jadi maunya itu kalau sudah di atas jam 3 itu baru mau istirahat. Ceritanya ini tidur siang, tapi karena sore ya jadi tidur sore. Dan saya kalau Mak D belum tidur, saya juga nggak berani tidur. Takutnya nanti kalau beliau butuh apa-apa, saya tidur. Terus akhir-akhir ini, seperti biasa Mbak Bu Besti, ketika saya habis minta izin mau libur, Mak D itu selalu saja kondisinya drop kayak gitu. Seperti biasa. Jadi akhir-akhir ini itu tuh beliau itu sering muntah. Terus kemudian kayak kalau jalan itu sempoyongan, nggak jejek. Terus beliau sekarang itu nggak mau olahraga. Jadi olahraga itu belum tentu 1 minggu sekali. Biasanya kan setiap hari olahraga ya kan. Tapi sekarang beliau itu nggak mau olahraga. Kalau diingetin disuruh olahraga kayak gitu, alasannya segunung Mbak Bu Besti. Yang capek lah, yang katanya perutnya kembung, yang pengen muntah, yang pengen berak, yang ini, yang itu kayak gitu. Tapi kalau nonton TV seharian ya betah kayak gitu, nggak ada alasannya. Terus kalau disuruh makan juga alasannya segunung, enak alasannya. Tapi kalau makanannya ini dibelikan dari luar yang biasa beliau beli dulu waktu masih sehat belum sakit, itu nggak kakek komentar lah mbok paribasane sak timbo ya dihabiskan. Tapi kalau dimasakin atau dibelikan selain yang biasa beliau beli, alasannya segunung Mbak Besti, yang kasinan lah, kurang asin, yang hambar, yang berminyak, yang begini, yang begitu, spoil enek. Jadi ya wes disabar-sabari Mbak Bu Besti. Saya sama Mas Bos itu kadang-kadang ya Allah Jan kayak gitu. Terus ini saya masih nunggu Mas Bos pulang kerja, terus mau ke Family Mart buat ambil 3 paketan saya. 比如说像另包裹398。有没有坏掉了？他会修。对。那个7-Eleven一样。那我们现在那个外面的灯也坏掉了，对他们就等那个他交接之后再修，那个是公司会出钱。他觉得累了啊。
他有在讲，肯定有在，他觉得累了，他觉得我们做的不好，对做不好，对，不把你们做他做的太辛苦了。做一样。我能理解啦。你看夫妻两个做到这一个，多多少少心里会受影响，可以理解。1934。Sudah Mbak Bu Besti. Tuh. Ini 3 macam, terus saya juga beli telur boiler. Iki ada mbah-mbah melaku-melaku ucul dhewe. Iki ngomong mbak ya atau tidak? Saya nerabas lewat sini, soalnya kalau lewat jalan utama agak jauh lagi malah delok dracin deng. Ternyata demam dracin orang cuma di Indonesia tok, di sini juga. Sepi Mbak Besti. Ini jalannya menanjak ya, jadi itu bapaknya nyurungnya kayak gitu, soalnya menanjak terus berat. Ini tong-tong sampah untuk sampah rumah tangga kayak potekan sayur, terus buah-buah busuk kayak gitu loh Mbak Besti. Menggeh-menggeh Mbak Besti. Oke Mbak Bu Besti, sekarang waktunya unboxing paket. Saya barusan ngomel-ngomel ke Mak D gara-gara beliau itu tidak ndang-ndang ngombe obat. Saya sudah mengingatkan berkali-kali itu iya, tapi tetap masih jenggrek di atas meja. Beliau tetap mentelengi TV. Jadi saya ngomel-ngomel, suweneni Mbak Bu Besti. Iki pengasuh menyeneni pasien. Tapi ya nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan saya ya toh, jadi saya bertanggung jawab penuh atas beliau kayak gitu. Makanya kalau diomongi sekali 2 kali tidak digubres kayak gitu, jadi harus ngomel-ngomel kayak gitu. Kalau sudah ngomel-ngomel beliau itu tidak berani. Soalnya ya karena memang menyangkut nyawa kayak gitu, jadi beliau tidak berani membantah kayak gitu. Oke, sekarang saya mau unboxing paket. Ini kemarin tuh habisnya sekitar 1.900 berapa kayak gitu, hampir 2.000 NT. Jadi ini kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1 juta lebih Mbak Bu Besti. Coba bedek ini apa? Jadi ini menyangkut kontrak kerja di Taiwan. Ayo unboxing dulu. Ini sebenarnya tidak semua punya saya Mbak Bu Besti. Tak tokkan dulu ya. Jadi mau saya buka satu-satu. Ini saya delehkan di sini dulu. Ini tasnya. Yang pertama ini. Ini adalah, tulisannya gedek itu tidak uplong saya. Jadi saya sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kayak apa iki? Oh. Ini ada sertifikat koyo bola ini. Kayak semacam struk gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau di sini tuh packagingnya kayak gini Mbak Bu Besti, dan benar-benar safety, aman sekali. Kalau di Indonesia itu ada yang safety, tapi ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang buyer itu koyo menyepelekan kayak gitu, terus barang datang itu kadang rusak. Di sini kalau seumpamanya barang rusak,
komplain dikembalikan itu biasanya langsung diganti, jadi nggak pakai lama. Ini kok susah sekali. Ini biasanya cetekannya ini tak buat mainan Mbak Bu Besti kalau saya gabut. Saya tuh kalau gabut kayak gitu, main opo ngono. Tidak kayak Wiji. Kalau gabut golek huru-hara, nyerimpeti kancane. Alah susah sekali, ini tak gunting gini aja. Oh, saya dudut ya Mbak Besti, itu kelihatan kan? Tak dudut, yang sebelah sini tak dudul, yang sebelah sini tak dudut. Bismillah. Kalian tahu ini apa? Tuh, kelihatan tidak? Tuh, kelihatan tidak? Ini tuh skin prep. Saya nyari-nyari di sini tuh susah sekali. Terus kemarin dapat waktu saya tanya di Google AI Gemini, tanya di Gemini, ternyata di Taiwan tuh ada kayak semacam Shopee Mall, ya nggak semacam, ya Shopee Mall kayak gitu, tapi penjualannya resmi. Terus ini dapat kemarin itu tadinya sold out, terus kemudian selang beberapa hari gitu ada lagi. Ini yang 70 ml. Ini tuh buat skin prep ya Mbak Bu Besti. Jadi libur kemarin itu kan saya beli cushionnya Dior. Kemarin itu rencananya itu saya mau beli yang YSL. Cuman saya mendelok review itu katanya kayak mirip-mirip, hasilnya itu mirip-mirip sama cushionnya Laneige. Nah, saya kan pakai punyanya Laneige ya, yang pink itu. Terus kemudian saya mendelok YSL kok gitu reviewnya. Jadi saya tidak jadi beli yang YSL. Akhirnya saya beli yang Dior. Saya ambil yang matte. Terus kemudian setelah saya beli, terus kemudian saya itu sengaja nyari-nyari review kayak gitu yo. Ternyata banyak yang berkomentar kalau pakai cushionnya Dior itu tuh oksidasi. Mate aku batinku. Kalau oksidasi itu harusnya kan belinya itu 1 atau 2 tingkat di atasnya skin tone kita ya. Jadi kalau oksidasi itu biar tidak buluk nemen kayak gitu. Alah, tapi ya wis ben lah, wis kadung. Jadi kalau seumpamanya nanti oksidasi ya tinggal beli yang refill, tapi yang setnya 1 atau 2 tingkat di atas skin tone kita. Terus ini saya beli skin prepnya, jadi biar tidak longsor nanti make upnya. Soalnya ini kan sudah memasuki musim panas di Taiwan ya Mbak Bu Besti, jadi gampang keringetan. Di sini itu musim panasnya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia musim panasnya itu kan masih ada angin semilir gitu. Kalau kita mengiyup di bawah bangunan kayak di emperan toko atau mengiyup di bawah pohon kayak gitu, terus kalau ada angin kan masih enak selir-selir kayak gitu. Kalau di sini ndak ada Mbak Bu Besti. Anginnya itu kayak menghembuskan bara api kayak gitu. Jadi anginnya tuh panas membara kayak gitu. Semakin ketera angin, semakin kobong rasanya badan kita. Jadi kalau musim panas itu memang enaknya main itu di indoor, di dalam ruangan yang ber-AC kayak gitu. Dan di sini tuh semua ruangan kayak tempat umum gitu, itu tuh semuanya ber-AC. Jadi biasanya kalau musim panas, kalau siang hari itu kita suka ngadem di tempat-tempat kayak gitu, kayak di Starbucks atau di tempat-tempat nongkrong-nongkrong kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi tukunya itu cuman minuman sak gendul, tapi kita nongkrongnya di situ 3-4 jam gitu. Wes, ini kedua ya, ini kardus kedua. Tuh kayak gitu dalamnya, ketara tidak? Ada sumpel-sumpelnya ini, sumpel-sumpelnya. Terus kemudian masih ada ini, kayaknya ini meoyong, tidak dibuntel rapat tak, jadi useless kayak gitu. Terus seperti biasa ini adalah apa jenenge lali saya, Fabiao itu stroke. Nanti setiap 2 bulan sekali 3 bulan sekali ini diundi ya. Diundi, ada nomornya kayak gitu. Jangan bilang togel ya, ini berbeda sekali dengan togel. Togel itu memang sengaja beli nomor kemudian diundi kayak gitu. Nanti siapa yang nomornya keluar itu yang menang kayak gitu. Kalau itu pure 100% judi. Kalau ini kan enggak. Soalnya kita dapat manfaat dari barang yang kita beli.
terus kita dapat stroke. Nah kayak gitu, bukan sengaja beli nomor untuk diundi, tapi kita itu kayak kalau di Indonesia semacam undian berhadiah kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Undian berhadiah di toko-toko kayak gitu, biasanya dapat hadiah kulkas, dapat hadiah TV, payung kayak gitu loh. Nah ini tuh kelihatan tidak? Bismillah. Ternyata kecil sekali. Ini Mbak Besti. Kelihatan tidak? Ini tuh setting spray. Setting spray dari Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Pokoknya itulah ya, saya tidak bisa moconya tuh. Tapi ini yang kecil. Soalnya kemarin saya mau beli yang besar, takutnya nanti saya tidak cocok. Jadi menjajal dulu yang kecil kayak gitu. Tuh, segini. Terus saya juga jarang make up ya Mbak Bu Besti. Saya make upnya kan cuman pas kalau libur doang. Karena saya itu golongan orang yang males sekali kayak gitu. Kemarin saya di Indonesia 2 minggu itu peralatan make up saya tidak saya bawa. Bukan tidak saya bawa, tapi memang nggak kebawa cushionnya. Yang kebawa cuman maskara, lip tint, sama skincare kayak gitu. Jadi selama di Indonesia itu saya kemana-mana pakai bare face kayak gitu. Jadi ya wis lah. Ini untungnya saya cantik. Jadi walaupun bare face retake tidak apa-apa. Pede gile. Ya udah apa-apa ya Mbak Besti. Tuh, ini berapa mili ya? 34 mili Mbak Bu Besti. Ini setting spray. Jadi kalau kita sudah selesai make up, tinggal ces kayak gitu biar make upnya itu awet kayak gitu. Cek, bismillah. Ini mahal ini. Wih, ambune wangi Mbak Besti. Wangi ritek renek sing ngambung ndak guna miuyung. Oke, ini yang terakhir, ini yang paling gede. Tuh, tapi ini bukan punya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan tidak? Loh, tidak ada adahnya. Kadang tak suwek tidak ada adahnya. Alah, ini bagaimana piye? Terus ada mesinnya tidak? Oh, ada. Ini mesinnya. Ini mesinnya Mbak Besti, saya tak bukanya. Cocok tidak? Soalnya ini saya dimintai tolong. Oh, ada. Tuh. Ada mesinnya. Jadi ini tuh adalah plastik vakum. Plastik vakum. Karena mau kirim paket ke Indonesia. Karena mau pulang los ke Indonesia. Jadi sudah tidak balik lagi ke Taiwan. Insya Allah. Kayak gitu. Tapi bukan saya. Ini titipannya Wahyuni ya Mbak Bu Besti. Jadi dia itu kontraknya di Taiwan itu tinggal. Kontraknya di Taiwan tinggal. Saya tak hitungnya ya. Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Mungkin sekitar 8 bulanan. Jadi kontraknya di Taiwan tinggal 8 bulan lagi. Terus kemudian karena sudah mendekati finish kontrak, jadi dia itu ceritanya insya Allah nggak mau nambah. Minta doanya semoga apa yang dihajatkan, hajate Wahyuni kabul, lancar, dan tidak ada halangan. Dan dia mau pulang ke Indonesia, terus kemudian rencananya insya Allah tidak akan balik lagi ke Taiwan. Makanya barang-barangnya mau dikirimkan semua ke Indonesia. Kayak gitu Mbak Besti. Biar tidak mengebek-ngebeki kardus, jadi harus pakai plastik vakum. Terus ini tuh saya tuh sebenarnya belinya itu satu set. Jadi yang kecil berapa, yang tanggung berapa, yang gede berapa, terus sama pompanya ini. Kayak gitu kan biasanya ada pompa manual, terus tapi ini tuh pompa mesin kayak gitu biar tidak terlalu menggeh-menggeh kayak gitu. Kemarin saya pakai pompa manual ini, menggeh-menggeh malah copot-copot pisan. Jadi ini tak belikan yang pompa listrik kayak gitu, jadi biar gampang. Jadi ini punya Wahyuni, terus nanti dia itu mau kirim paket ke Indonesia karena mau pulang los terus ke Indonesia, jadi tidak balik lagi ke Taiwan kayak gitu. Minta doanya ya Mbak Bu Besti, semoga hajatnya dilancarkan sampai ya wes pokoknya intinya minta doa biar semua hajatnya dilancarkan kayak gitulah Mbak Bu Besti, dan tidak usah balik lagi ke Taiwan. Wes kayak gitu doang Mbak Bu Besti. Terus
Iki mang kok protolan ya Mbak Besti. Jadi intinya Wahyuni itu mau pulang los ke Indonesia kayak gitu, biar tidak mau balik lagi ke Taiwan. Iki piye Mbak Besti kok begini? Terus selain Wahyuni, Vivia juga mau pulang ke Indonesia. Tapi dia itu kontraknya kayaknya akhir tahun ini, nggak sampai akhir tahun lah ya. Sekitar bulan 9 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu dia itu mau balik ke Indonesia terus atau cuman cuti. Jadi saya tidak tahu. Iki kok tidak bisa? Iki kok tidak ada? Oh ada nganunya Mbak Besti. Ada itunya. Apanya? Alah, ininya. Cara pasangnya. Ini. Wis engko ben dibenakne Yuni dhewe. Gah, mau timbang rusak malah coto sekali. Oke, jadi dua teman saya sudah mau undur diri dari Taiwan, mau pensiun, mau pulang ke Indonesia terus. Kalau Vivia itu masih 50-50 sebenarnya, jadi belum finish keputusannya. Dia itu kayak masih galau, mau pulang terus atau mau nambah kontrak. Sama suaminya itu sebenarnya disuruh pulang, karena mereka itu kayak pengen punya anak kedua kayak gitu, tapi Vivianya masih galau, masih banyak pertimbangan, jadi ya wis sembuh lah. Pokoknya minta doanya semoga kedua teman saya ini diberikan kelancaran hajatnya, apa yang jadi hajatnya itu dikabulkan dan lancar sampai hajatnya kabul. Wes kayak gitu aja Mbak Bu Besti. Jadi ini beli ini karena yaitu mau pulang los ke Indonesia dan tidak balik lagi ke Taiwan. Moga-moga tidak usah balik lagi ke Taiwan, karena sepertinya saya juga seperti itu. Jadi kita mau pensiun semuanya jadi TKW. Wes cukup sekian dan terima kasih. Sudah cukup merantaunya di luar negeri ya toh. Sekarang menguber lek omah-omah dhewe-dhewe kabeh. Wes kayak gitu kurang lebihnya Mbak Bu Besti. Oh ya, saya besok lusa insya Allah itu ada 2 anggota keluarga saya yang mau menunaikan ibadah haji. Terus kemudian saya itu ditanyain mau nitip doa apa kayak gitu, nanti didoain di sana. Terus kemarin itu kan saya bikin story di Instagram gitu, selain badan sehat, bahagia dan kaya raya, enaknya saya minta didoain apa ya Mbak Besti, saya tanya seperti itu. Terus yang nge-replay itu ada hampir 200 orang Mbak Bu Besti. Sampai ditilen saya jempolnya itu ndeloi satu-satu. Jadi hampir 200 orang itu, dan mayoritas komentarnya, mayoritas replaynya itu minta didoain supaya balikan sama bapaknya bocah kayak gitu. Tapi kan saya nggak mungkin ya Mbak Bu Besti minta doa yang sefrontal itu. Jadi nanti insya Allah doanya minta diberikan jodoh yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang menurut saya baik belum tentu baik menurut Allah, dan yang menurut Allah baik sudah pasti baik untuk saya kayak gitu ya. Jadi wes ngono saja Mbak Bu Besti. Terus saya minta doanya juga semoga anggota keluarga saya yang menunaikan ibadah haji ini diberikan kelancaran ibadah hajinya, diberikan kesehatan, dan semoga hajinya itu mabrur dan mabruroh, dan diberikan kesehatan, keselamatan sampai pulang kembali ke tanah air. Amin. Oke Mbak Bu Besti, sekian dulu video kita kali ini. Semoga Mbak Bu Besti semuanya dimanapun berada yang beragama Islam, semoga dilimpahi rezeki yang halal barokah, supaya bisa melaksanakan menunaikan rukun Islam yang kelima untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci ya Mbak Bu Besti. Amin, amin, amin. Dan saya juga minta semoga diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, supaya juga bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya double-double. Wes lah, gak apa-apa.